Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, penggunaan pupuk ataupun pengadaan sarana produksi yang berbentuk alamiah itu sedang ngetren karena bersifat ramah lingkungan, bersifat hijau, green agriculture nantinya. Nah, oleh karena itu banyak kalau kita cerita pestisida kimia, ada yang sifatnya biologi ramah lingkungan juga, yang kita sebut biofungisida. Untuk fungisida untuk membunuh jamur, juga ada bioinsektisida untuk membunuh insek serangga. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, kenapa bio? Ternyata juga karena bahan aktifnya berupa makhluk hidup. Nah, kalau tidak bakteri, ya jamur biasanya begitu. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah biofungisida yang berbentuk jamur bahan aktifnya. Nanti jamur apa saja, nah, itu juga, dan kegunaannya. Yang akan kita bahas sebenarnya adalah menilai kualitas sebuah biofungisida, fungisida hayati, atau orang juga menyebut APH, agens pengendali hayati, ya, begitu. Jadi untuk biofungisida kita bahas yang sangat populer itu adalah jamur ataupun cendawan Trichoderma. Ini untuk spesiesnya banyak, ada Trichoderma hersianum, Trichoderma koningii, Trichoderma viride, dan sebagainya. Jadi biofungisida ini akan kita lihat merupakan sebenarnya gini, jamur yang fungi imperfecti, karena belum ditemukan perbanyakan seksualnya, atau disebut juga dengan Deuteromycetes. Jadi perbanyakannya itu lewat aseksual, itu lewat Conidia atau Conidium. Nah, inilah nanti yang akan dihitung, ya, ini namanya spora aseksual. Jadi Trichoderma ini yang sebagai APH, agens pengendali hayati, dibilang bagus itu bagaimana? Nah, nanti untuk formulator juga waktu pendaftaran di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian juga poin-poin ini menjadi penting, ya. Jadi apa yang dilihat, parameter-parameter apa yang dinilai. Nah, jadi yang pertama yang dinilai itu adalah populasinya, jumlah conidiumnya. Bagaimana cara menghitungnya, mengukurnya, yaitu ya di dalam 1 mili itu ada berapa kandungan jamurnya, atau 1 gram sebetulnya. Nah, itu parameter yang pertama. Nah, caranya biasanya dengan di plating, nanti kita hitung dengan sistem pengenceran dilution, itu kita hitung colony forming unitnya, CFU-nya, nanti dihitung ada berapa. Nah, dengan seri pengenceran nanti diketahui jumlah per mililiternya atau per gramnya. Jadi yang bagus, yang memenuhi standar berapa itu ada gitu, yaitu minimal atau lebih besar dari 10⁻⁶ CFU per mililiter atau per gram tadi. Ya, ini 10⁻⁶ dari Conidia yang ada, nah, gitu. Itu parameter pertama. Kemudian di samping itu masih ada parameter-parameter yang lain begitu.
dari APH trichoderma ini. Nah, ya. Kemudian di samping kerapatan konidium tadi juga viabilitas, kementesannya, freshnya itu bisa dihitung itu dalam bentuk persen, yaitu minimal harus 60%. Nah, itu dilihat di mikroskop itu. Kalau yang kusut-kusut pecah itu nggak dihitung, itu apa? Makanya viabilitas memang yang benar-benar bagus harus lebih besar dari 60%. Tadi kan rapatan konidium 10⁻⁶. Nah, kan gitu. Kemudian ada parameter ketiga, yaitu patogenisitas terhadap tanaman tembakau. Nah, ini kan untuk namanya tes hipersensitif. Nah, gitu. Ini kan diharapkan negatif, jangan nanti sebagai penyebab itu hipersensitif terhadap tembakau. Jadi itu harus parameternya harus negatif. Nah, begitu. Kemudian untuk melihat yang lain itu adalah antagonismenya. Ya. Trichoderma ini mempunyai beberapa sifat antagonismenya. Salah satu antibiosis. Nah, antibiosis itu menghasilkan senyawa yang mempunyai zona penghambatan, daya hambatnya. Nah, gitu. Ada atau enggak gitu. Nah, itu aja, positif atau negatif. Kemudian berikutnya, parameter berikutnya adalah mikoparasitisme. Jadi trichoderma ini mempunyai kemampuan kompetisi dalam bentuk memarasit jamur yang lain tadi itu dengan cara dililit. Ya, saya pernah lihat di penelitian saya dulu di mikroskop elektron, nampak sekali. Jadi itu dililit semua apanya, lawannya itu tadi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu diuji dual culture, biasanya itu adalah daya hambatnya berapa persen. Nah, berapa persen, yaitu kalau dihitung itu minimal 50% ya, harus mempunyai menghambatnya gitu ya, daya hambat. Dengan sistem dual culture diadu nanti sampai sini dan sampai sini, nanti saling menghambat tidak gitu. Jadi itu pemirsa, kita menilai suatu biofungisida. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah trichoderma. Trichoderma ini digunakan untuk jamur akar putih, dikaret, Trichidophorus lignosus, kemudian jamur Ganoderma boninae di penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit. Itu sebagai jamur-jamur atau penyakit-penyakit sasarannya. Itu yang kemudian untuk insektisida itu ada lagi, yaitu Metarhizium anisopliae. Ya. Ini jamur juga, namanya green muscardine, warnanya hijau, dan ini kebanyakan digunakan untuk memarasit dari larva Oryctes rhinoceros, kumbang badak, kumbang tanduk, sehingga terparasit. Nanti ini busuknya kering seperti mumi begitu. Ini yang digunakan. Nah, untuk menilai Metarhizium itu hampir sama. Jadi kalau kerapatan kerapatan sporanya atau konidiumnya itu ya sama, tapi minimal harus lebih besar dari 10⁻⁶. Jadi kalau jamur itu ya 10⁻⁶. Kemudian ini lebih sedikit ya parameternya untuk bioinsektisida Metarhizium ini atau APH Metarhizium ini. Jadi viabilitasnya sama dengan yang tadi, dengan trichoderma harus 60% ke atas. Nah, itu nanti yang rusak-rusak ya nggak dihitung. Nah, itu kemudian karena ini untuk patogenitasnya terhadap serangga itu kan ada nilai lethal dose 50, LD 50, ada juga LT 50. Jadi kalau untuk LD 50 per mililiternya itu ya sama tadi, itu harus lebih besar dari 10⁻⁶. Nah, kemudian untuk LT 50 nya ya paling lama 4 hari sudah harus mati gitu.
Nah, itu yang apa standarnya, lebih cepat ya lebih bagus gitu. Maksimal 4 hari kalau untuk metarisium anisoplier. Dan tentunya sama seperti yang lain, di tes hipersensitif juga tidak sebagai patogen merusak di tanaman tembakau atau negatif. Nah, itu syarat-syarat dari APH metarisium anisoplier. Kemudian untuk bioinsektisida lagi, yang lainnya adalah yang sering dipakai adalah Beveria bassiana. Nah, ini bisa dipakai untuk berbagai macam. Ini untuk ulat api juga bisa, pupa juga bisa. Nah, jadi sekarang tinggal tadi dinilai bagus itu seberapa. Sama kalau jumlah parameter kerapatan conidium maupun viabilitas conidium sama, kerapatan tetap harus di atas 10 pangkat 6 kerapatan conidiumnya. Kemudian juga viabilitasnya juga harus di atas 60%. Untuk ini sama persis sama metarisium. Untuk LD50 itu lebih besar dari 10 pangkat 6 dan untuk LT50 nya kurang dari 4 hari. Nah, dan juga tidak ada patogenitas pada tanaman tembakau. Itu jadi menilai biopestisida yang terdiri dari biofungisida dan bioinsektisida. Nah, jadi contohnya sini ada 3 tadi, trichoderma, kemudian metarisium dan Beveria bassiana. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam memilih biopestisida. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.